Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Sidiki Al-Badawi dengan NPM 24081070-147 hendak mempresentasikan hasil dari rangkuman terkait mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada modul kelima yang berisi dua hal, yaitu tentang pengenalan terhadap konsep objek. Dengan atensi sebagai berikut, yang dimana kita akan membahas tentang pengenalan konsep, objek, kelas, antara perbedaan antara kelas dan objek, interaksi dan visualisasi, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus. Sedikit saya jelaskan bahwasanya pada pengenalan konsep adalah sebelum memahami objek, penting untuk tahu perbedaan mendasar antara cara berpikir dalam pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Java menggunakan paradigma OOP, yaitu berorientasi objek, yang berarti program tidak hanya mengeksekusi instruksi berurutan, namun membangun dunia mini yang terdiri dari entitas, yaitu berupa objek yang saling berinteraksi, mirip seperti kehidupan nyata. Yang kedua adalah objek, yaitu teks di mana adalah bagian penting dalam hampir semua program. Di Java, teks tidak hanya sekedar data, tetapi objek dengan aturan khusus, dan cara membandingkannya sangat berbeda daripada angka. Yang ketiga ada kelas, perbedaan antara kelas dan objek. Ya, langsung kita masuk pada pengenalan konsep objek. Sebelum memahami objek, sebagaimana yang kita jelaskan di awal, pemrograman prosedural adalah fokus pada urutan langkah. Contohnya pada bahasa C, yaitu di mana program tersebut fokus pada urutan langkah-langkahnya. Berbeda dengan bahasa C, bahasa Java ini fokus pada entitas dan interaksi. Makanya bahasa Java ini disebut sebagai pemrograman berorientasi objek. Jadi Java adalah bahasa OOP, yaitu di mana program dibangun dari objek yang hidup di memori. Selanjutnya, kita perlu mendefinisikan tentang objek, yaitu keadaan, perilaku, ataupun identitas. Dalam OOP, objek bukan sekedar variabel ataupun fungsi, melainkan entitas lengkap yang memiliki tiga ciri utama. Yang pertama ada keadaan, yang kedua ada perilaku, dan yang ketiga ada identitas. Memahami ketiganya adalah kunci utama dalam membuat suatu objek. Dalam setiap objek memiliki tiga ciri utama yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada keadaan ataupun state, yang dimana itu berupa nilai-nilai atribut, misalkan warna mobil, silver, umur kucing 5. Bisa kita lihat di sini keadaan itu berupa nilai-nilai atributnya. Yang kedua ada perilaku atau behavior, yaitu berupa metode ataupun aksi yang bisa dilakukan suatu objek. Misalkan, suatu objek bernama mobil bisa berjalan, kucing bisa mengeau, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga memiliki identitas, yang dimana setiap objek unik mesti berasal dari kelas yang sama. Misalkan, terdapat dua mobil, mobil Ford dan Fiesta, tetap berbeda objek di memori. Dan di sini bisa kita lihat keadaan itu merupakan atribut. Ya, biasa contohnya warna, umur, dan nama. Sedangkan perilaku itu berisi metode ataupun aksi maupun perilakunya. Seperti meow, jalan, dan berlari, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas itu adalah unik, meski mirip. Contohnya, mobil Ford Fiesta BL 792 JD akan tidak sama dengan BL 793 JD. Dan mesin ATM di kantor A tidak sama dengan mesin ATM di kantor B. Yang di mana masing-masing objek ini memiliki identitasnya masing-masing, walaupun dalam kelas yang sama. Selanjutnya, perbedaan antara kelas dan objek. Objek dibuat dari kelas yang berfungsi sebagai cetak biru ataupun resep. Jadi bisa kita bilang kelas ini merupakan blueprint yang di mana objek ini merupakan representasi yang mewakili kelas tersebut. Kelas mendefinisikan apa saja atribut dan metode yang dimiliki objek, tetapi kelas sendiri tidak hidup di memori. Baru saat kita menulis new kucing, objek benar-benar dibuat dan menempati ruang memori. Jadi, bisa kita bilang kelas ini merupakan wadah tempat objek hidup. Contoh nyatanya, kelas kucing mendefinisikan atribut seperti nama, umur, dan metode seperti meow, dan lain sebagainya. Dan dari kelas itu kita bisa membuat objek. Dan, cara membuat objek adalah contoh seperti contoh di sini,
cat 1 sama dengan new kucing. Opal 11 yaitu bisa kita lihat di sini dengan namanya Opal berumur 11 bulan. Dan cat 2 bernama sama dengan new kucing. Itu kita akan menambahkan objek kedua yaitu kucing Misty dengan umur 5 bulan. Keduanya punya perilaku yang sama, tetapi keadaannya berbeda. Yaitu perilakunya akan sama-sama mengeau, namun keadaannya berbeda dengan nama yang kucing pertama Opal, yang nama kucing kedua adalah Misty. Objek berinteraksi dengan mengirim pesan, yaitu memanggil metode objek lain. Namun, objek hanya merespon pesan yang dipahaminya. Artinya, hanya metode yang mendefinisikannya di dalam kelasnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam interaksi objek. Objek berinteraksi dengan mengirim pesan, yaitu memanggil metode objek lain. Namun objek hanya merespon pesan yang dialami. Seperti penjelasan saya sebelumnya, artinya hanya metode yang mendefinisikan di dalam kelasnya. Objek berinteraksi dengan mengirim pesan, yaitu dengan cara memanggil metode yang ada. Strategi desain OOP yaitu objek pemrograman berorientasi objek, yaitu saat mengambil kebutuhan program, identifikasi objek apa saja yang terlibat. Kemudian tentukan atribut dan perilaku masing-masing objek yang sudah ditemukan. Rancang cara objek berinteraksi. Contohnya, pada mesin sortir koin, objek yang akan muncul antara lain koin, sensor, penyortir, dan printer stroke, dan koin itu sendiri. Masing-masing dengan atribut dan metode yang spesifik dan berbeda satu sama lain. Bisa kita lihat format UML di sini dengan nama kelas dan atribut satu dan atribut dua dengan tipe data ataupun variabel yang private. Dan selanjutnya bawahnya ada metode satu dan metode dua yang merupakan perilaku dari suatu objek yang kita buat di dalam kelas dengan tipe data tertentu. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.